Shalom, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, orang tua dan peserta didik SMP Kristen 2 yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini untuk mengikuti paparan sosialisasi asesmen nasional. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, akan saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama adalah doa pembukaan, yang kedua paparan asesmen nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Yahya Kristanto MPD, kemudian sesi tanya Recording in jawab. progress. Mari kita buka acara ini dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang tak pernah henti pada kehidupan kami, Tuhan. Kami sebentar lagi akan mengadakan sosialisasi asesmen nasional, Tuhan. Kiranya Engkau berkati acara ini boleh berjalan dengan baik, dan kami juga berdoa untuk seluruh persiapan yang akan kami lakukan untuk menyambut asesmen nasional ini. Berkati Pak Yahya sebagai pembicara, kiranya Tuhan menyertai sehingga paparan yang disampaikan boleh tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pagi ini sepenuhnya hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung menginjak acara kedua, yaitu sesi sosialisasi asesmen nasional yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Kristanto MPD. Dipersilahkan Pak Yahya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung untuk Bapak Ibu semuanya. Ini sebenarnya ada 50 siswa yang kita undang, tapi terlihat baru 38 ya yang bergabung. Karena waktunya udah lebih dari yang kita tentukan, lebih dari 15 menit, kita akan mulai saja Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat ya slide saya ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya yang hadir pada kesempatan sosialisasi secara virtual pada pagi hari ini, perlu saya sampaikan bahwa asesmen nasional ini memang merupakan sesuatu yang baru ya Bapak Ibu, amat baru, dan ini adalah yang pertama, tahun pertama kita menyelenggarakan asesmen nasional ini. Tentu mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya sebenarnya apa sih asesmen nasional ini, lalu apa bedanya dengan ujian nasional, kenapa pesertanya kok kelas 8 bukan kelas 9, dan kenapa juga yang diambil kok hanya 45 siswa. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul begitu. Nah, ini kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu sehingga nanti kita punya pemahaman mengenai apa guna atau apa manfaat, apa tujuan dari asesmen nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Oktober nanti. Ya, Bapak Ibu, kita tahu semuanya bahwa ada kebijakan Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan itu ada 4 poin, Bapak Ibu. Ya, yang pertama mengenai USBN, lalu yang kedua mengenai ujian nasional, yang ketiga mengenai RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan yang keempat adalah PPDB yang pakai sistem zonasi. Nah, kita akan fokus pada bagian yang kedua tentang ujian nasional ini, Bapak Ibu.
Kenapa ujian nasional ini diganti dengan asesmen nasional? Atau tepatnya adalah pada bagian aspek AKM ini, Assessment Kompetensi Minimum. Ya, jadi Bapak Ibu kita bisa membedakan, kita tidak bingung begitu istilahnya ada asesmen nasional, kemudian nanti ada istilah AKM, kemudian ada istilah survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi komponen asesmen nasional itu terdiri dari 3, Bapak Ibu, yaitu AKM, kemudian survei karakter atau SK, dan survei lingkungan belajar atau SLB. Nah, bedanya UN dengan AKM itu seperti apa? Ya, kita merujuk pada bagian yang kebijakan baru yang sekarang aja. Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa UN itu sudah tidak diselenggarakan ya. Jadi tahun 2020 itu adalah untuk terakhir kalinya. Bahkan kemarin di 2020 juga sudah tidak ada ujian nasional. Jadi sudah 2 tahun berjalan, 2020, 2021 itu tidak ada ujian nasional, Bapak Ibu. Nah, pada tahun 2021 yang sekarang ini, ya, UN ini akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, ya, atau terbingkai di dalam asesmen nasional itu tadi. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Ini ada literasi, ada numerasi, dan ada karakter nanti yang akan dilihat di dalam asesmen nasional ini. Nah, ini tadi sudah. Ya, bagian dari survei karakter yang akan dilihat Bapak Ibu, ini tadi ada aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Ya, kemudian yang survei lingkungan belajar itu aspek terpilih dari model sekolah efektif. Ya, ini pesertanya. Jadi kalau pada asesmen nasional ini yang di assessment Bapak Ibu itu tidak hanya siswa saja, tetapi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah juga akan di-assessment karena nanti tujuannya bukan menilai individu dari siswa, Bapak Ibu, bukan menilai kinerja dari siswa, kinerja guru, tetapi sistem yang akan dinilai. Jadi atau lebih tepatnya adalah sekolah secara keseluruhan begitu. Itu salah satu nanti yang membedakan antara ujian nasional dan asesmen nasional ini ya, nanti akan ada lebih jelas ya. Untuk AKM memang ini nanti yang mengerjakan adalah siswa. Asesmen kompetensi minimum ini lebih ke kognitif Bapak Ibu yang dinilai. Tetapi untuk survei karakter ya ini juga siswa saja. Nah, untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah nanti akan masuk di dalam penilaian survei lingkungan belajar. Jadi di poin yang ketiga ini gitu. Nah, untuk profil pelajar Pancasila itu apa saja? Jadi ada 6 ini Bapak Ibu, mulai dari yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, lalu yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah 6 karakter ya, atau biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila yang nanti akan masuk di dalam survei karakter itu ya di asesmen nasional. Nah, Bapak Ibu, instrumen asesmen nasional dan informasi yang dihasilkan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, respondennya itu semua Bapak Ibu ada 3 ya, yaitu murid, guru, dan kepala sekolah di dalam asesmen nasional ini. Nah, untuk murid ini nanti akan mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei karakter, Bapak Ibu. AKM dan survei karakter. Nah, AKM itu sendiri nanti adalah informasinya ini adalah hasil belajar kognitif. Ya, jadi kognitif yang dinilai di AKM utamanya adalah kemampuan untuk literasi dan numerasi. Jadi ini adalah kemampuan dasar begitu sebenarnya. Ya, literasi dan numerasi. Sedangkan untuk survei karakter, ini nanti yang akan masuk di dalam assessment adalah
hasil belajar sosial emosional. Ya, sedangkan untuk Bapak, Ibu guru, dan kepala sekolah, ini instrumen yang digunakan adalah survei lingkungan belajar. Nanti yang akan diasesmen adalah karakteristik input dan proses pembelajaran. Ya, karakteristik input dan proses pembelajaran. Jadi ini, supaya kita bisa memahami bagian ini, jadi anak-anak mengerjakan AKM, khususnya adalah ada 2, yaitu asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, serta survei karakter. Ya, sedangkan Bapak Ibu guru masuk di dalam instrumen survei lingkungan belajar. Dan ini nanti mengerjakannya di waktu yang sama, Bapak Ibu. Cuman yang membedakan adalah kalau siswa itu mengerjakannya 2 hari, sedangkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah diberikan waktu 4 hari untuk mengerjakan asesmen ini, begitu. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan asesmen 2021 dengan ujian nasional, ya. Jadi dari aspek yang pertama, hal yang diukur. Kalau pada ujian nasional itu capaian pada kompetensi kurikulum berdasarkan mata pelajaran, ya. Kalau kita ingat itu ada 4 mata pelajaran ya dulu ujian nasional. Ada matematika, IPA, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, tetapi pada asesmen nasional yang terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar itu, ini yang diukur adalah capaian kompetensi pada literasi membaca dan numerasi. Ya, kenapa? Ini adalah menjadi dasar, ya, dasar dari semua ilmu. Jadi kita tahu bahwa literasi anak-anak dan numerasi ini masih sangat rendah, ya. Kalau dari nilai PISA itu terakhir kita masuk di 5 besar bawah negara-negara yang mengikuti PISA ini, Bapak Ibu. Jadi sangat lemah. Oleh karena itu disinilah nanti yang akan anak-anak dilihat, ya, dipetakan, ya, di bagian mana hal-hal yang perlu bisa ditingkatkan. Kemudian yang diukur selain dari capaian kompetensi literasi dan numerasi, yaitu yang kedua adalah karakter siswa dan gambaran lingkungan belajar. Kemudian poin yang kedua, target pengukuran, Bapak Ibu. Kalau dulu ujian nasional itu kan dilakukan untuk peserta didik yang kelas 9 atau kelas 12, ya. Jadi kelas 3 gitu ya, kalau mau naik kelas ya di akhir pembelajaran. Tetapi pada asesmen nasional ini dilakukan ya pada satuan pendidikan dengan sampel peserta didik. Kalau di SD itu kelas 5, nah kalau di SMP itu kelas 8, Bapak Ibu. Kalau di SMA di kelas 11. Nah, karena kita di level SMP berarti anak-anak kita kelas 8 yang mengikuti asesmen nasional ini. Ya, pertanyaannya kenapa Pak kok kelas 8 kok nggak di akhir? Ya, karena tujuannya Bapak Ibu, kenapa dilakukan di kelas 8? Jadi nanti hasil dari asesmen nasional ini masih dipakai ya sebagai evaluasi dari sekolah untuk memperbaiki sistem pembelajaran sehingga itu bisa diterapkan nanti ketika siswa kelas 9 begitu. Jadi ada semacam evaluasi yang nanti bisa diberikan anak-anak di kelas 9 di jenjang berikutnya gitu. Karena ini sifatnya kan assessment ya Bapak Ibu, bukan sebuah ujian. Lalu moda assessment ini kalau dulu di ujian nasional itu pakainya komputer dan kertas pensil ya, beberapa begitu. Tetapi kalau yang sekarang ini assessment nasional murni pakai komputer Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak mengerjakan asesmen nasional 45 anak plus 5 siswa cadangan itu harus mengerjakan di sekolah ya. Meskipun masih pembelajaran daring ini kemarin sudah ditetapkan harus dikerjakan di sekolah pakai lab ya, komputer yang sudah disiapkan oleh sekolah karena ada aplikasi khusus untuk mengerjakan ini begitu. Kemudian untuk metodenya, Bapak Ibu, kalau ujian nasional dulu itu fixed test ya, artinya soalnya fix hanya satu itu. Tetapi kalau asesmen nasional, nah ini yang menarik adalah multi-stage adaptive test. Artinya apa? Jadi di asesmen nasional ini sifat tes, sifat soalnya itu adaptif, Bapak Ibu. Maksudnya adaptif adalah
Jadi kalau ini level-levelnya, ada level 1, level 2, level 3. Misalnya anak-anak nomor 1 mengerjakan soal level 1. Oke, bisa. Kemudian soal berikutnya berarti harus naik level di level 2. Level 2 oke, berarti soal berikutnya bisa saja naik di level 3. Tetapi kalau misalnya ada siswa yang mengerjakan soal level 1 saja tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka soal berikutnya itu tetap di level 1, Bapak Ibu. Level 1 tetap salah lagi, level berikutnya juga soal berikutnya juga di level 1 terus. Jadi nanti akan kelihatan di dalam sebuah sekolah ini ya, di dalam survei ini 45 siswa ini sebagian siswa masuknya di level berapa begitu kan. Jadi kalau dia di level 1 berarti ya tentu perlu sistem evaluasi pembelajaran yang sangat perlu ditingkatkan ya. Nanti kita lihat kurangnya di bagian apa gitu. Tapi kalau rata-rata di sebuah satuan pendidikan di sekolah itu masuknya anak-anak mengerjakan bisa sampai di level 3, nah berarti sudah cukup bagus sistem pembelajaran di situ. Sehingga bisa dipastikan Bapak Ibu bahwa soal antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu adalah sama sekali berbeda dan itu tergantung dari kemampuan siswa untuk mengerjakan soalnya itu tadi. Maka dikatakan adaptif ya, tergantung dari kemampuan siswa untuk bisa mengerjakan. Kalau dulu ujian nasional kan soalnya satu untuk semua kan Bapak Ibu, bisa tidak bisa ya soalnya itu ya semua rata. Tetapi kalau pada asesmen nasional ini sifatnya adalah multi-state adaptive test. Jadi artinya seperti itu. Kemudian untuk pelaporan Bapak Ibu, ini kalau pada ujian nasional itu individu dan agregat di satuan pendidikan serta wilayah, jadi individu ya. Tetapi kalau pada asesmen nasional ini satuan pendidikan dan agregat wilayah. Jadi yang mendapat assessment ini satuan pendidikannya, bukan individunya, begitu Bapak Ibu, sekolahnya, kira begitu. Kemudian fokus laporannya untuk ujian nasional itu pemetaan dan perbaikan pembelajaran. Ya, pemetaan dan perbaikan pembelajaran, sedangkan pada asesmen nasional ini adalah perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif. Ya, perbaikan pembelajaran, Bapak Ibu. Poinnya di situ. Makanya dilakukan di kelas 8 supaya di kelas 9 nanti ada perbaikan pembelajaran yang tentunya tujuan akhir adalah meningkatkan sistem ya, sistem pembelajaran di satuan pendidikan itu. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu perbedaan yang mendasar antara assessment dan ujian nasional ya, UN dan AN gitu Bapak Ibu. Ini kemudian bisa dipahami ya sehingga kita punya wawasan dalam hal ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, mengapa literasi dan numerasi yang diukur? Kok bukan mapelnya begitu ya? Nah, literasi membaca dan numerasi ini adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Ini adalah dua kompetensi minimum, Bapak Ibu. Kalau siswa kita, kalau anak-anak itu sudah terbiasa dengan literasi dan numerasi, ini akan menjadi dasar ya untuk bisa belajar sepanjang hayat. Sebenarnya basicnya di situ, yaitu literasi dan numerasi. Ya, berliterat dan belajar untuk berkemampuan logis ya, sistematis begitu. Berikutnya, literasi dan numerasi juga merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan secara lintas mata pelajaran. Jadi di dalam literasi dan numerasi ini bukan merujuk, loh Pak, berarti kalau literasi itu hanya membaca 50 bahasa Indonesia saja. Bukan. Loh Pak, apakah kalau numerasi ini hanya merujuk pada bagian mapel matematika saja? Tidak, Bapak Ibu. Jadi literasi dan numerasi ini merujuk pada semua mata pelajaran. Ya, itu masuk di dalamnya. Jadi nanti soalnya itu bisa tematik gitu, bisa disesuaikan dengan mapelnya. Jadi matematika bisa masuk di mapel Penjas misalnya, ya. Matematika bisa masuk di mapel biologi misalnya, bisa saja, ya. Jadi nanti akan kita lihat dan anak-anak nanti juga akan belajar model-model sistem soalnya seperti apa. Kita sudah siapkan begitu anak-anak.
dan mulai hari ini nanti kita akan belajar yang kita sampaikan berikutnya itu. Nah, AKM literasi ini untuk mengukur kemampuan membaca, ya itu tadi yang saya sampaikan tidak hanya terbatas di bahasa Indonesia, tetapi di semua mata pelajaran, karena ini menjadi kompetensi minimum ya untuk belajar semua ilmu sebenarnya, ya semua bidang ilmu begitu. Nah, untuk AKM numerasi ini untuk mengukur berpikir logis dan sistematis ya. Jadi bayangannya numerasi itu berbau-bau dengan numerik, dengan angka, ya tidak selalu begitu ya Bapak Ibu, tapi ini berbicara tentang bagaimana melatih anak-anak untuk berpikir logis dan sistematis. Sebenarnya esensialnya di situ. Demikian juga literasi. Literasi itu kan kemampuan anak-anak untuk bisa ngerti ya apa yang dibaca itu poinnya apa, atau apa yang dilihat itu poinnya apa. Ya, itu nanti akan berkembang di sana. Ya. Berikutnya, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi adalah konten yang bersifat esensial serta berkelanjutan lintas kelas maupun jenjang. Tidak semua konten pada kurikulum diujikan sehingga sifatnya minimum. Ya, ini juga tidak mengukur begini Bapak Ibu, ketuntasan di kompetensi dasar yang diberikan anak-anak di mata pelajaran. Ya, misalnya, loh, anak saya kan baru kelas 8 kan belum dapat materi di kelas 9, Pak. Berarti nanti bagaimana untuk mengerjakan itu? Bukan masalah ketuntasan untuk menyelesaikan materi di kurikulum itu, Bapak Ibu, tetapi lebih daripada kemampuan anak-anak untuk bisa membaca, ya berliterasi dan berpikir logis, ya sehingga ini nanti sifatnya tidak semua ya, ini disampaikan tidak semua konten pada kurikulum diujikan begitu. Jadi tidak berpikir wah berarti kalau ini belum diberikan di materinya berarti saya tidak bisa mengerjakan. Bukan begitu Bapak Ibu ya. Jadi mindset kita berbeda, bukan seperti ujian nasional kemarin. Jadi yang di sini adalah yang ditekankan adalah esensinya adalah literasi, kemampuan membaca, dan kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk semua mata pelajaran, begitu ya. Jadi poinnya di situ, Bapak Ibu. Kemudian, nah ini salah satu dari komponen di asesmen nasional tadi adalah AKM. Ya, AKM ini yang berkaitan dengan kognitif. Ya, tadi kan ada 3 ya, Bapak Ibu ya, AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, AKM ini yang bagian kognitif yang perlu juga mendapat perhatian kita yang cukup penting. Jadi ada 3 aspek nanti soal yang akan dimuat di dalam komponen AKM itu, yaitu aspek konten, level kognitif, dan konteks, Bapak Ibu. Nah, untuk aspek konten, ini literasi membacanya nanti berupa teks sastra atau fiksi dan teks informasi. Itu kalau pada literasi. Sedangkan pada numerasi, itu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian. Nah, ini kan materi-materi mendasar yang diberikan kepada siswa begitu. Itu pada konten Bapak Ibu. Nanti di pengenalan soal ya, sifatnya pengenalan soal dan latihan begitu akan disampaikan ya Bapak Ibu mengenai perbedaan di bilangan, belajar, geometri, data dan seterusnya, itu kontennya. Nah, untuk level kognitifnya Bapak Ibu di bagian literasi ya, AKM di literasi ini yaitu menemukan informasi ya. Jadi misalnya ada infografik begitu, apa anak-anak bisa membaca informasi dari grafik yang disampaikan, misalnya seperti itu. Kemudian menginterpretasi dan mengintegrasikan, lalu mengevaluasi dan merefleksi, itu pada literasi. Kalau pada numerasi di level kognitif ini adalah pemahaman, aplikasi, dan sampai di level penalaran. Ya, pemahaman, ini level yang paling rendah, aplikasi, penerapan, dan penalaran. Kemudian di aspek konteks, Bapak Ibu, ini sama, baik literasi maupun numerasi, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini level konteksnya. Demikian juga di numerasi ya, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, ini adalah
komponen AKM, ya tadi AKM ada 2, literasi dan numerasi, bagian-bagiannya ini Bapak Ibu, konten, level kognitif, dan konteks. Nah, nanti akan lebih jelas kalau anak-anak sudah masuk di dalam belajar di soal. Loh, ya kelihatan nanti loh. Apakah teks ini masuk konten di apa ya ini? Masuknya di fiksi atau di informasi? Nah, nanti akan dibahas itu. Mungkin di bagian numerasi, ini aspek konten bagian apa ya? Apakah masuk di bilangan? Apakah masuk di aljabar, geometri, data, ketidakpastian, dan seterusnya. Nanti kelihatan itu. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, untuk bentuk soalnya ini juga berbeda dengan ketika ujian nasional, Bapak Ibu. Paling tidak ada 4 jenis soal nanti yang diberikan, yaitu berbentuk objektif dan non-objektif. Untuk objektif, Bapak Ibu, itu model soalnya pilihan ganda. Ada yang pilihan ganda seperti biasa, ya fixed text, hanya 1 jawaban benar. Kemudian ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks itu jawaban benar lebih dari 1, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada sebuah statement, nanti ada pilihan, ya dari statement itu jawaban yang benar itu bisa lebih dari 1, ya. Ini namanya pilihan ganda kompleks gitu. Selain itu juga ada menjodohkan, ya. Jadi menjodohkan. Lalu yang berikutnya ada isian singkat. Ini bisa angka atau nama, benda yang sudah fix gitu ya, isian singkat. Dan yang non objektif ini bentuknya esai ya. Jadi sangat kompleks ini model-model soalnya ya Bapak Ibu, berbeda dengan UN kemarin yang hanya pilihan ganda saja ya. Tapi di asesmen nasional ini ada setidaknya ada berapa nih? 5 jenis ya, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan esai ya. 5 jenis soal nanti di dalam asesmen nasional itu Bapak Ibu. Berikutnya, nah pemilihan peserta didik ini di prosedur operasional standar atau di pos di asesmen nasional sudah dicantumkan. Bapak Ibu, untuk pemilihan peserta didik 45 anak itu dari mana dasarnya? Itu ini ya poin 1 Bapak Ibu ya. Peserta didik yang mengikuti AN adalah peserta didik yang terpilih secara acak atau random di setiap satuan pendidikan dengan metode yang ditetapkan oleh kementerian. Jadi yang menetapkan 45 plus 5 siswa cadangan itu adalah dari kementerian secara langsung, Bapak Ibu, secara random. Ya, kita kelas 8 ini ada 77 siswa, tetapi yang diambil untuk mengikuti asesmen nasional ini hanya 45 siswa plus 5 siswa cadangan di poin B ini ya, jenjang SMP atau MTS dan yang sederajat maksimal 45 orang dan cadangan 5 orang. Siapa yang memilih? Langsung dari kementerian secara random. Jadi bukan sekolah yang mengusulkan, kementerian langsung melihat data dari Dapodikita, data pokok pendidikan dilihat itu dari mereka. Jadi kami tidak tahu kriterianya apa yang dipilih menjadi sampel dari sekolah itu yang disurvei Bapak Ibu. Tetapi lepas dari itu semua, tentu ini anak-anak adalah duta ya. Jadi 45 siswa ini ya ini adalah duta dari satuan pendidikan atau duta dari SMP Kristen 2 ya Bapak Ibu, sehingga ini kami menaruh harapan tentunya untuk 45 anak ini untuk bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin begitu ya, karena ini kalian yang terpilih dari 77 siswa di kelas 8 di SMP Kristen 2 dan langsung dipilih dari kementerian. Meskipun demikian juga saya tidak maksudnya ini menjadi sebuah beban bagi anak-anak. Pak, nanti kalau saya nggak bisa mengerjakan bisanya di level 1 terus nanti gimana? Ya tidak, bukan persoalan itu ya anak-anak, karena memang ini memotret benar-benar keadaan di satuan pendidikan itu seperti apa begitu ya. Jadi memang dilihat, silahkan dilihat kemampuan kita. Jadi kemampuan anak-anak secara random itu akan menjadi evaluasi bagi kami begitu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemilihan ini random langsung dari kementerian, bukan sekolah yang menetapkan,
pada pemilihan itu kita diwakili oleh 45 anak dari 77 siswa dan 5 cadangan. Nah, saya berharap ini menjadi kebanggaan lah ya bagi anak-anak bisa mewakili SMP Kristen 2 mengikuti asesmen nasional, punya pengalaman ini. Berarti siswa yang lain nggak punya pengalaman ya. Ini yang menjadi sukacita dan kebanggaan anak-anak semua ya. Asesmen nasional dulu pernah ngikuti nggak? Oh, nggak pernah gitu. Tapi anak-anak ini 45 dan 5 cadangan ini nanti adalah yang terpilih ya, berarti saya pernah mengikuti asesmen nasional. Dan nanti itu juga tidak ada nilainya anak-anak dan Bapak Ibu, jadi nanti tidak berpikir, loh Pak, berarti apakah nanti ada nilainya bagi anak-anak yang bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya? Tidak, Bapak Ibu. Tidak ada penilaian, ya baik siswa, baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah, ya, tetapi adanya dalam bentuk deskripsi ya. Jadi itu tadi sebuah evaluasi yang nanti akan diberikan kepada sekolah menjadi evaluasi bagi kita, untuk refleksi bagi kita untuk pembelajaran berikutnya begitu. Jadi tidak ada nilai nanti, hanya dilihat deskripsinya begitu ya, evaluasi di deskriptif kita begitu. Jadi anak-anak tetap tenang, tidak usah cemas, tidak usah bingung nanti bagaimana mempersiapkan dan seterusnya, diikuti saja ya sesuai dengan alur yang diberikan. Nanti sekolah tentu akan tetap mendampingi ya untuk anak-anak semuanya. Anak-anak juga nggak perlu, Pak, apakah ini anak-anak harus saya Bapak Ibu, anak-anak harus saya leskan, harus masuk ke Bimbel dan seterusnya. Saya kira tidak perlu Bapak Ibu ya. Jadi ini silahkan saja nanti kita bisa belajar bersama-sama begitu. Ya, itu mengenai pemilihan peserta didik. Ya, berikutnya Bapak Ibu, untuk hasil asesmen nasional ini, yang pertama nanti akan menjadi pemetaan awal ya, baseline mutu sistem. Kemudian yang kedua adalah penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik di program kesetaraan. Kita fokus di bagian yang pertama saja. Jadi pemetaan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru dan sekolah. Nah, itu tadi yang Pak Yaya sampaikan, ini bukan menilai individu satu persatu si A, si B, ya, anak 45 anak itu, bukan, juga tidak menilai kinerja guru dan sekolah. Ya, tetapi lebih ke sistem tadi ya. Hasil asesmen nasional ini tidak digunakan untuk menilai prestasi murid atau kinerja guru dan sekolah. Yang kedua, laporan hasil asesmen nasional diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan apa Bapak Ibu? Evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Nah, poinnya di sini Bapak Ibu. Evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Nah, evaluasi ini kan harus terus-menerus dilakukan. Perbaikan pembelajaran ini kan harus terus-menerus dilakukan. Maka ini sistem nanti yang dinilai. Begitu. Jadi bukan merujuk pada individu anak. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu pahami bersama-sama. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ya, meskipun demikian, Bapak Ibu, ini juga ambigu juga ya. Artinya begini, ini kalau di posnya mengatakan tidak perlu cemas, tidak perlu melakukan persiapan khusus, ya kalau ini tidak kita persiapkan, Bapak Ibu, ya nanti bisa kurang baik hasilnya ya, artinya kurang optimal ya. Kita perlu pendampingan lah ya sifatnya Bapak Ibu, lebih ke pendampingan, jadi anak-anak nanti bisa tahu, oh model soalnya literasi itu seperti itu, oh model soalnya numerik yang seperti ini, oh, level-levelnya seperti ini dan seterusnya. Itu jadi pendampingan yang kita berikan kepada anak-anak setidaknya di 1 bulan nanti, di bulan September. Hari ini kita mulai Bapak Ibu, nanti anak-anak ya di pulang sekolah nanti kita mulai itu. Itu Bapak Ibu, kemudian berikutnya ya mengenai alokasi waktu. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita nanti melakukan asesmen nasional itu 2 hari. Ya, kalau jadwal kita adalah tanggal 4 sampai 7 Oktober nanti. Ya, 2 hari itu apa saja yang dilakukan untuk ini ya level SMP.
Jadi hari pertama itu anak-anak mengerjakan tes literasi itu 90 menit. Lalu survei karakternya 30 menit. Berarti totalnya adalah 120 menit. Plus nanti ada latihan soal sebelum mengerjakan itu 10 menit anak-anak. Jadi totalnya nanti semuanya 130 menit begitu ya. Jadi hari pertama literasi dan survei karakter. Lalu hari kedua adalah numerasi dan survei lingkungan belajar. Jadi mengerjakannya 2 hari nanti yang anak-anak akan gunakan untuk bisa mengerjakan soal AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, ini tanggal penting ya Bapak Ibu dan anak-anak perlu ketahui bersama ya, ini harus anak-anak catat ya semua. Nanti filenya saya berikan ke Bapak Ibu ya. Masalah nanti kita kirimkan di wali kelas untuk bisa di-forwardkan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, tanggal 23 sampai 26 Agustus itu simulasi AN. Nah, ini sebenarnya sudah kita lakukan di hari Kamis yang lalu. Kita dapat jadwal itu tanggal 26 Agustus hari Kamis yang lalu. Kita sudah melakukan simulasi ini. Sebenarnya di dalam simulasi ini disuruh harus siswa itu hadir di sekolah. Tetapi kemarin keputusan terakhir dari Dinas Pendidikan karena pemerintah kota masih level 4 belum mengizinkan siswa ke sekolah, jadi kami juga tidak memberitahukan ini kepada siswa untuk ke sekolah ya. Tetapi nanti kita akan sampaikan kepada anak-anak di pendampingan di simulasi tadi isinya seperti apa, itu akan disampaikan nantinya begitu ya. Jadi simulasi AN ini sudah berlangsung dan kami yang mempersiapkan sistemnya, anak-anak memang belum bisa masuk di simulasi ini. Kemudian tanggal 10 sampai 12 September ya, anak-anak nanti ada kegiatan sinkronasi gladi bersih AN ya, asesmen nasional. Jadi sinkronasi gladi bersih. Ya, di datanya disinkronkan begitu. Lalu tanggal 1 sampai 3 Oktober itu sinkronisasi asesmen nasionalnya. Jadi yang ini gladi bersihnya, ini sudah sinkronisasi AN-nya. Baru yang tanggal 4 sampai 7 Oktober ini adalah pelaksanaan AN-nya. Ya, pelaksanaan asesmen nasional. Ya, mungkin kita pakainya karena perangkat kita yang memadai cukup memakai waktu 2 hari saja Bapak Ibu. Untuk anak-anak mungkin tanggal 4 dan 5. Kalau Bapak Ibu guru diberikan waktu tanggal 4 sampai 7 ya, 4, 5, 6, 7 begitu. Ya, ini waktunya. Nah, ini mengenai jadwalnya Bapak Ibu. Jadi dibagi 3 sesi kalau jadwal dari Kemendikbud, tetapi kita menggunakan 2 sesi saja Bapak Ibu. Sesi yang pertama ini kan jam 7.30 sampai jam 9.40 ya, 130 menit ya. Ini terdiri dari latihan 10 menit, literasi membaca 10 menit dan survei karakter 30 menit. Ya, ini sesi 1, 7.30 sampai 9.40 ya, 15 anak di lab 1, 15 anak di lab 2 karena kita punya 2 lab begitu. Kemudian sesi 2 itu jam 10.40 sampai jam 12.50. Ini juga sama 130 menit ya. Jadi latihan 10 menit, literasi membaca 10 menit, survei karakter 30 menit. Ini berarti nanti di lab 1 15 anak, lab 2-nya kosong ya. Berarti kan sudah ya 45 anak begitu di hari pertama. Demikian juga di hari yang kedua itu sama waktunya. Ya, sama waktunya. Nah, perlu saya sampaikan juga mengenai 5 siswa cadangan tadi, Bapak Ibu. Ya, 45 plus 5 siswa cadangan. Harapan kami adalah 45 ini bisa mengikuti kegiatan asesmen ini dengan baik. Ya, tetapi kalau karena ada sesuatu hal yang memang tidak bisa terhindarkan dan tidak bisa tergantikan begitu, mohon bisa menginformasikan kepada pihak sekolah setidaknya adalah 1 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, Bapak Ibu.
ya sebelum tanggal 4 diberikan kepada kami, sehingga kami akan menggantikan 45 anak itu diambil dari cadangan yang 5 itu. Nah ini butuh waktu karena kami harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Pusat, ya karena ini yang memilih langsung. Jadi kalau misalnya ada kasus khusus anak-anak itu berhalangan untuk mengikuti 45 anak ini tadi berhalangan mengikuti tes nasional, itu bisa digantikan dari 5 cadangan itu. Tetapi harapan saya adalah anak-anak bisa mempersiapkan ini dengan baik, dijaga kesehatannya, ya sehingga tidak perlu diganti begitu. Maksud saya begitu karena untuk administrasinya juga lumayan agak panjang begitu kalau harus mengganti siswa begitu Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, ini berikutnya adalah ada beberapa pertanyaan yang sering muncul Bapak Ibu di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pendidik juga ya. Ini beberapa pertanyaan yang sering muncul. Ya, yang pertama, apa sih itu asesmen nasional? Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan ya, ada bedanya antara AN dan UN begitu ya. Jadi asesmen nasional ini adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Ya, informasi mengenai mutu ini diperoleh dari 3 instrumen utama itu tadi, yaitu asesmen kompetensi minimum. Ya, AKM sendiri terdiri dari 2. Tadi ada apa? 2 itu apa? Coba anak-anak, ini kan ada anak-anak yang hadir ya. Memahami nggak nih yang disampaikan Pak Yaya? AKM tadi di dalamnya ada 2 yang akan di assessment. Apa tadi anak-anak? Coba dijawab. Literasi dan numerasi, Pak. Ya, literasi dan numerasi, betul ya. Jadi ya di dalam AKM ada literasi dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Itu tadi ya. Jadi penilaian terhadap mutu. Ya, ini program penilaian terhadap mutu sekolah melalui 3 hal itu tadi. AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya, semuanya terangkum di dalam asesmen nasional begitu. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Nah, ini ya, ini kan banyak yang bertanya nih, kenapa sih kok nggak tetap UN aja? Wah, itu menjadi hal yang menakutkan dan mencemaskan gitu ya, kalau masih ada UN itu luar biasa itu. Ya, Bapak, Ibu guru mempersiapkan anak-anak, orang tua juga kecemasannya luar biasa. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Lalu yang kedua, memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu ya, berkelanjutan itu tadi Bapak Ibu. Evaluasi perbaikan pembelajaran gitu kan. Hasilnya adalah untuk evaluasi diri sekolah ya, kemudian untuk perbaikan pembelajaran di waktu berikutnya ya. Yang ketiga, menunjukkan apa yang harusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter murid. Ya, ini makanya perlu asesmen nasional. Yang berikutnya, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Kira-kira menentukan nggak, Bapak Ibu? Anak-anak? Coba dijawab dari penjelasan Pak Yayan tadi. Nikolas. Iya, Pak. Iya apa tidak? Nikolas. Iya. Iya. Ada jawaban lain? Hanya 2 pilihannya nih. Asesmen nasional menentukan kelulusan atau tidak? Tidak. Tidak. Ada 2 jawaban, iya dan tidak ya. Baik, anak-anak, yang betul adalah tidak, anak-anak ya. Nikolas tidak. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Nanti kan tidak menilai individu ya. Tadi Pak ya sampaikan ya. Yang dinilai sistemnya ya, untuk evaluasi sekolah, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Jadi asesmen nasional, ya ini mindset yang harus diubah ya, bukan seperti ujian nasional nanti anak-anak tidak akan muncul, loh nilai saya berapa ya, asesmen nasional kemarin tidak akan diberikan anak-anak, tidak ada nilainya memang. Jadi itu untuk pemetaan, itu untuk ranahnya pemerintah pusat. Jadi asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Ya, AN diberikan kepada murid tidak di akhir jenjang satuan pendidikan. Hasil AN tidak memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Tadi sudah sangat jelas ya.
Makanya itu dilakukan di kelas 8 supaya ada perbaikan nanti di kelas 9. Begitu ya, Nicholas ya. Jadi tidak usah takut, Nicholas ya, tidak menentukan keputusan. Nanti saya nggak bisa mengerjakan asesmen nasional, Pak Yahya, nanti saya nggak lulus bagaimana? Nggak ya. Hanya kalau kamu rajin belajar mengikuti sistem yang ada, dipastikan bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik di SMP Kristen 2 gitu ya. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Yo, siapa ya? Jawab anak-anak. Siapa saja? Silakan. Siapa ini? Jantik Setianingrum. Wah, ini nama ibunya ini. Silakan dijawab, nggak apa-apa. Anak-anak jawab nggak apa-apa ya, salah nggak apa-apa. Ini kan Kelas 5, kelas 8, sama kelas 11, Pak. kelas 5, 8, 11. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Siapa? Siapa itu berarti Murid, Siswa, guru, dan kepala sekolah. iya, siapa ya? Jadi siapa itu berarti menunjukkan ke orang ya. Jadi yang di assessment itu adalah peserta didik, 45 itu tadi plus 5 cadangan nanti kalau diperlukan. Kemudian semua Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru juga di assessment, Pak Yahya juga di assessment ya. Jadi kepala sekolah juga di assessment, tiga-tiganya itu. Jadi seluruh satuan pendidikan ya anak-anak ya. Kalau di SMP diikuti di kelas 8 itu tadi, begitu. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Nah, ini dalam hal apa begitu menggantikannya? Kalau asesmen nasional tidak menggantikan peran UN, ujian nasional ya, dalam mengevaluasi prestasi dan hasil belajar murid secara individu. Jadi kalau dalam hal untuk mengevaluasi prestasi dan hasil belajar secara individu, bukan ya, tidak menggantikan peran UN. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Ya, jadi dulu itu kan UN itu fungsinya selain untuk mengevaluasi prestasi dan hasil belajar murid secara individu itu untuk mutu ya. Tetapi kalau di bagian ini fungsi dari asesmen nasional ya menggantikan UN itu dalam hal sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Tuh, ya. Jadi diperhatikan itu bukan evaluasi prestasi hasil belajar secara individu anak-anak, gitu ya. Bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Nah, ini juga sudah assume tadi ya. Jadi asesmen nasional ini mengukur kompetensi mendasar yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi ya, kompetensi mendasar. Kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah sehingga perlu dibangun melalui kegiatan pembelajaran. Jadi bukan kontennya, konten mapelnya sampai di KD berapa, sampai di materi apa, bukan ya. Tetapi kompetensi mendasar, literasi, dan berpikir logis tadi ya, numerik itu tadi anak-anak. Itu yang ditekankan. Apa saja perangkat yang digunakan untuk tes ini? Ya ini komputer, saya kira ini sudah tidak perlu masalah, anak-anak sekolah sudah siapkan, kita punya komputer yang sudah memadai, representatif, punya 2 lab yang anak-anak nanti bisa gunakan untuk kegiatan assessment ini, tidak masalah mengenai perangkat yang digunakan ini. Kapan AKM akan dilaksanakan? Ya, tadi kita melaksanakannya tanggal 4 sampai 7 Oktober 2021. Berarti tinggal sebulan lagi ya, Pak? Ya, tinggal sebulan lagi. Nah, nanti 1 bulan ini, di bulan September ini, akan kita mulai pendampingan. Begitu. Bagaimana antara pelaksanaan di sekolah, pengawasannya bagaimana, pendataannya bagaimana, pengaturan peserta tiap ruang bagaimana. Nah, ini aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail di dalam pos asesmen nasional. Ini sudah ada Bapak Ibu di posnya ya, prosedur operasional standar sudah diberikan dari pemerintah, jadi sudah jelas begitu. Tadi pengawasan, ada kemungkinan memang pengawasan itu diberikan secara silang dari semua SMP di Kota Salatiga ya. Kemudian sesinya tadi sudah diatur, kita menggunakan 2 sesi 1 dan sesi 2 ya, jadi sudah tidak masalah. Bagaimana hasil asesmen nasional dimanfaatkan oleh sekolah? Nah, ini tadi. Jadi nanti sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional ini sebagai alat refleksi ya,
atau evaluasi tadi ya untuk berbagi kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Jadi untuk evaluasi dan untuk perbaikan pembelajaran. Ini manfaatnya bagi sekolah ya, asesmen nasional ini. Ya, nih, apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Tidak ya, tadi saya sampaikan bahwa soal di AKM ini diberikan secara adaptif ya, tadi yang multi-step adaptive test tadi ya, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Kalau anak-anak mampunya di level 1 ya level 1 terus gitu ya. Kalau mampunya sampai di level 2 ya level 2 begitu ya. Kemudian kalau bisa sampai di level 3 ya level 3. Jadi itu bisa naik turun anak-anak. Jadi kalau misalnya level 1, oke, bisa naik level 2. Level 2 kok nggak bisa? Bisa saja soal berikutnya itu di level 1 lagi. Kemudian nanti bisa saja naik di level 2 atau sampai di level 3. Nah, persoalannya adalah jangan sampai anak-anak tidak bisa mengerjakan di level 1 ini. Repot nanti ya. Kalau di level 1 aja nggak bisa mengerjakan, mau diturunkan di level berapa kan gitu. Level 0 kan repot nanti. Ya, jadi paling bawah itu level 1 anak-anak. Ya, jangan sampai tidak bisa mengerjakan di level 1. Repot juga nantinya. Ya, Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, untuk contoh soal-soal AKM ini bisa diakses di ini, Bapak Ibu nanti bisa ini berikan secara online di pusmenja.kemendikbud.go.id ya, nanti akan ada contoh-contoh dan model-model soal di sana bisa dipelajari. Silahkan dimasuk di sini ya, bisa dicatat alamatnya ini. Kemudian, nah ini yang Pak Ya sampaikan tadi. Untuk pembimbingan AKM anak-anak ini kita jadwalkan setiap hari Senin ya, mulai hari ini anak-anak, mulai hari ini ya, dilaksanakan setiap Senin setelah jam pembelajaran. Jadi nanti kita pakai waktu 60 menit ya, jam 12 sampai jam 1 anak-anak ada bimbingan untuk AKM ini untuk membahas ya nanti model-model soalnya seperti apa, yang literasi tadi seperti apa, yang masuk di konteks konten yang seperti apa, nanti akan diajarin itu ya sumber soalnya ini. Dan ini sebenarnya sekolah juga sudah membelikan buku anak-anak. Coba nanti kita atur untuk anak-anak bisa mengambil buku pendamping yang bisa dipakai untuk belajar juga ya. Nanti kita coba berdiskusi dengan wali kelas untuk mendistribusikan kepada anak-anak, bisa dipinjamkan ke siswa untuk dipakai untuk belajar persiapan untuk AKM ini, begitu ya. Jadi dilaksanakan setiap Senin, mulai Senin hari ini, mulai 30 Agustus, ya, waktu kita tidak banyak, begitu, untuk diperhatikan nanti hal-hal ini, gitu ya. Ya, itu Bapak, Ibu, dan anak-anak semuanya yang bisa Pak Yahya sampaikan di dalam kegiatan sosialisasi asesmen nasional pada pagi hari ini. Ya, silahkan kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan, dan saya kembalikan waktu ke Bu Dewi. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari Bapak Yahya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa menulis di chat ya, supaya kita bisa sama-sama menyimak. Begitu Pak Yahya? Ya, silahkan, mau ditulis boleh, mau langsung juga. Langsung juga boleh. Ya. Dipersilakan Bapak Ibu, kita batasi 2 penanya ya Pak, karena waktunya sudah pukul 8 ini. Ya, silahkan. Dipersilakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu semuanya? Bisa langsung atau ditulis di chat. Kita batasi 2 penanya. Selamat pagi, Bu.
Selamat Baik, pagi. Pak. Selamat pagi. Ya, Dipersilakan. bisa minta tolong itu filenya yang tadi di share itu bisa dikirim, Bu? Iya, Pak. Nanti kita kirim lewat wali kelas. Oh iya, terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu semuanya? Atau mungkin anak-anak yang mau bertanya? Pagi, Bu. Pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Baik. Ya, saya mau tanya. Ya, Itu kan tanggal 11 September, 12 September itu mulai sinkronasi gladi bersih AN ya? baik, Pak. Mulai tanggal, nah, itu tanggal 11, tanggal 11-nya itu kan tanggal 9 sampai tanggal 12 ada salah. Tanggal 11-nya itu putri kami vaksin kedua, Bu. Itu bagaimana ya? Oke. Karena ada vaksin ya, Pak ya. Iya. Bagaimana Pak Yahya? Baiknya saya langsung ke Pak Yahya ya. Dipersilakan Pak Yahya. Oh iya, baik. Ya, baik Bapak. Ini coba nanti kita lihat waktunya ya Bapak Ibu ya. Di tanggal 11 September ini memang sinkronasi. Nah, apakah nanti di sinkronisasi ini adalah apa maksudnya bisa istilahnya kayak gini ya. Misalnya kalau memang berhalangan ada vaksin begitu yang di waktu yang sama, nanti kita lihat juga waktunya. Apakah sama persis kalau misalnya tidak bersamaan tetap bisa dilakukan? Apakah ini nanti juga kita juga masih menunggu apa maksudnya instruksi berikutnya. Sinkronisasi ini apakah melibatkan siswa atau cukup di proktor dan teknisi dari sekolah? Nah, kalau memang melibatkan siswa, apakah nanti bisa kita apa maksudnya kita bantu begitu Pak? Kita yang mengisikan data di sinkronisasi itu. Nanti kira-kira seperti itu Bapak. Nanti kita sampaikan berikutnya informasinya. Gitu. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, baik Bapak. Baik, terima kasih Pak Irawan untuk pertanyaannya. Ada lagi? Satu lagi penanya, dipersilahkan. Ya, selamat pagi. Saya mau bertanya. Baik, ini dengan... Ya, pertanyaannya begini, apakah ada biaya tambahan bagi anak-anak yang mengikuti sebagai peserta asesmen nasional ini? Itu saja. Terima kasih. Dipersilahkan Ya. Pak Yaya. Baik Pak Andi ya, kami sampaikan untuk hal ini tidak ada ya Bapak, tidak ada biaya tambahan apapun dari siswa. Jadi memang ini adalah sebuah program dari pemerintah dan sistemnya juga sudah dari pemerintah gitu ya. Jadi tidak ada tambahan biaya apapun Bapak, tidak perlu cemas dengan ini gitu ya, gitu Bapak. Ya, terima kasih Pak buat penjelasannya. Baik. Terima kasih buat Pak Andi. Karena waktu sudah melebihi batas, maka dari itu ada yang mau Bapak Yahya sampaikan lagi atau cukup Pak Yahya? Ya, saya menekankan satu kali lagi Bapak Ibu. Jadi poinnya di sini tadi udah jelas ya Bapak Ibu. Artinya kita tidak menilai individu anak-anak, tidak menilai individu Bapak Ibu guru, tetapi lebih ke evaluasi nanti hasilnya untuk evaluasi dan perbaikan pembelajaran di sekolah ya. Meskipun demikian, saya berharap anak-anak 45 anak ini tetap membuka model-model soal di link itu tadi yang Pak Yaya sampaikan, nanti di-share supaya nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Kemudian di buku pendamping yang nanti coba kita atur waktunya untuk bisa diambil anak-anak di sekolah, buku pendampingnya ya. Memang kita tidak bisa dalam tanda kutip ngedrill soal gitu, tidak bisa Bapak Ibu, karena ini bukan itu ya, poinnya bukan di situ gitu. Tetapi kita hanya pendampingan itu nanti pun sifatnya hanya untuk memperkenalkan kepada anak-anak model ya, model soalnya ya. Jadi model soal yang pilihan ganda kompleks itu seperti apa ya, kemudian masuk di numerik itu kira-kira nanti seperti apa gitu. Nah, ini saya berharap juga anak-anak tidak
tidak maksudnya diambil menjadi sebuah beban yang nanti gimana nggak bisa dan seterusnya, tidak perlu, tetapi anak-anak mempersiapkan diri aja dengan baik gitu ya, dengan baik. Model-model soal bisa dilihat di link yang nanti sudah saya sampaikan itu tadi. Ya, itu saja poinnya. Anak-anak dan Bapak Ibu orang tua mohon juga untuk mendukung putra-putrinya untuk kegiatan asesmen nasional ini. Ya, saya sampaikan ini adalah 45 anak ya duta SMP Kristen 2 begitu ya, yang mewakili teman-temannya, karena ini tidak semua anak ya, sifatnya survei ya. Jadi survei itu kan tidak semua Bapak Ibu. Itu saja sih. Mudah-mudahan doa kita bersama kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Sistem kita, lab kita bisa tidak ada kendala, nanti baik di sinkronisasi, gladi bersih maupun di pelaksanaannya, dan hasilnya nanti kita bisa manfaatkan untuk evaluasi pembelajaran berikutnya. Ya, saya kira itu saja, Bu Dewi. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk Bapak Yahya yang sudah menyampaikan paparan tentang asesmen kompetensi minimal tadi dengan asesmen nasionalnya. Dan karena waktu sudah melebihi batas, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua, para orang tua dan peserta yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional ini. Kami harap semuanya tetap bersemangat dan semakin gemar membaca. Sekaligus akan saya tutup, dan saya tidak menyimpulkan lagi karena nanti PPT akan dibagikan lewat wali kelas. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa bersama. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk pemaparan sosialisasi asesmen nasional ini, Tuhan. Kiranya membuat kami lebih bersemangat untuk mempersiapkan diri. Begitu juga untuk anak-anak kami, berikan mereka kesehatan, dan untuk para orang tua, berikan mereka untuk terus mendukung putra-putri mereka untuk menghadapi asesmen nasional. Dan bagi pihak sekolah, kiranya Tuhan berkati apa yang sudah kami persiapkan nanti. Semoga asesmen ini boleh menjadi evaluasi yang baik bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan ini, dan kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu untuk terus giat bekerja dan belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi, terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan berkati kita semua, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.